di ayat yang pertama itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita akan bahas tentang persembahan. Berbicara tentang persembahan berarti ada yang kita korbankan. Kalau kita mempersembahkan makanan kepada misalkan di lingkungan kita, berarti makanan yang ada di rumah kita akan berkurang. Kita persembahkan makanan itu. Kalau kita mau mempersembahkan satu persembahan kepada seorang yang kita kasihi, atau kepada seorang pelayan Tuhan, atau mungkin seseorang yang membutuhkan, mungkin berupa uang kita, berarti isi dompet kita akan berkurang. Itu namanya memberi persembahan. Kalau saudara baca nanti di dalam Keluaran pasal 25, itu diatur oleh Tuhan di dalam zaman bangsa Israel itu 25, 26 dan seterusnya itu, bagaimana bangsa Israel itu membawa persembahan yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu persembahan korban. Setiap orang yang mau masuk ibadah kepada bait Allah itu, mereka pasti membawa persembahan. Yang paling kecil adalah ad-duhur. You know ad-duhur? Yes, I know. Know ad-duhur? Bunyinya begini. Di sini banyak sekali. Saya kadang-kadang kalau memancing ad-duhur di sini saya bersembunyi. Itu namanya ad-duhur atau merpati, atau misal minimal burung tekukur. Itulah yang paling kecil persembahan. Kalau itu mungkin orang yang kurang mampu secara ekonomi, dia bawalah tekukur atau burung merpati, sejenis itu yang dibawa. Itulah persembahan yang paling kecil. Tapi itu pun harus dipelihara, diberikan. Jangan ada yang cacat kaki, putus jarinya satu, itu tidak layak kepada Tuhan. Seperti itulah ada yang membawa, kalau mungkin dia kaya karena dia mungkin baru menipu atau mungkin memukul orang, dia bawa seekor sapi. Makanya di depan bait Allah itu, di situ ada mezbah yang setiap saat harus menyala. Karena sewaktu-waktu bangsa Israel datang membawa persembahan korban kepada Tuhan, di situ imam-imam besar harus menyembelih itu binatang itu, lalu dibakar, diampuni dan dosanya, didoakan oleh imam-imam, baru mereka layak masuk ke ruang ibadah itu. Itulah zaman dahulu di zaman bangsa Israel. Mereka menyembah Ya Yahweh Elohim, itu yang mereka sembah di situ. Baru mereka layak masuk ibadah di bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Atau itu dulu si Musa itu masih dibuat berupa kandang, dibuat kemah di situ. Ada ruang suci, ada ruang maha suci. Jadi imam-imam di situ tidak sembarang untuk mempersembahkan korban kebakaran itu. Sebelum imam besar menyembelih domba atau binatang yang dibawa oleh jemaat, mereka lebih dulu mempersembahkan korban kepada Allah supaya mereka nanti layak untuk mengampuni orang-orang Israel. Itulah yang dilakukan bangsa Israel. Itu sebabnya Rasul Paulus sangat paham akan hal itu. Makanya dikatakan, demi kemurahan Allah, hai saudara-saudaraku, sebangsaku, seketurunan Abraham, Yakub, kita sebagai satu suku, mari demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan berarti tadi pagi saya suruh dipoto si Kesia foto om foto keren sekali foto saya. Bukan itu berarti Pak Sabar keren fotonya di depan pohon Natal, sampai ikut-ikutan istri saya juga ikut, si Sona juga jadi ikut-ikutan gua foto-foto semua tadi pagi. Bukan itu buktinya bahwa kita menjadi membawa persembahan yang terbaik kepada
persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita buka Mazmur 51. Sekali lagi agak banyak ayat supaya kita lebih memahami. Mazmur pasal 51. 51 ayat yang ke-19. Saya bisa dibantu Pak Arthur? Mulai ayat 18 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran. Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin. Tetapi Daud sangat memahami. Betul, Daud mempersembahkan persembahan korban kepada Allah tidak tanggung-tanggung. Ketika dia membawa tabut perjanjian dari rumah Ebot Adam, setiap 6 langkah dia berjoget-joget, dia potong satu-satu. 6 langkah mundur, potong satu kambing. 6 langkah mundur, potong lagi binatang. Berapa ribu binatang yang dipersembahkan oleh Raja Daud, dan Daud menari-nari di tabut perjanjian Allah itu. Bagi Daud tidak tanggung-tanggung ketika dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi Daud berkata, tidak kau indahkan korban bakaran ya Tuhan, tetapi korban yang kau berikan, persembahan yang kau terima adalah ketika aku mempersembahkan hati yang hancur, jiwa yang remuk. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Seringkali kehidupan kita itu merasa kalau sudah ke gereja, sudah melayani Tuhan, membawa perjamuan, sudah singgah, sudah Noel, sudah benar di hadapan Tuhan, terlalu jauh dari hadirat Tuhan. Hal seperti itu, mari kita mau diselidiki oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Coba baca, minta tolong Pak Alter, Mazmur 139. Ayat yang ke 23 sampai 24. Perhatikan, saudara yang bawa Alkitab atau di HP, baca dengan baik-baik. Atau kita baca sama-sama. Ya, mari kita berdiri, baca ayat ini supaya kita memahami. Kalau sudah ketemu katakan monggo. Monggo. Oke, ya kita baca 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah akan daku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema besar kita ini belum dibuat benarnya adalah membawa serupa dan segambar. Jalan yang kekal itu ada di dalam Yesus. Jalan kebenaran menuju surga ada di dalam Yesus. Untuk itu Daud berkata gitu. Raja Daud dari segi kekayaan, Raja Daud sangat kaya. Dari segi ketenaran, Raja Daud sangat tenar. Dari segi kemampuan di dalam hal memimpin bangsa, Raja Daud sampai sekarang bangsa Israel, Daud the king, I love you. Jadi Raja Daud itu sangat disegani bangsa-bangsa lain. Tetapi Daud berkata, selidikilah aku ya Tuhan. Periksalah aku ya Tuhan. Kalau ada hatiku serong di hadapan Tuhan. Kalau kita mengadakan general check up setelah ke rumah sakit, dipasang kabel semua, akan kelihatan jantungnya, hatinya, paru-parunya, ususnya, ginjalnya akan kelihatan. Kalau terjadi general check, oh ini hatinya ini lagi membengkak, jantungnya tidak normal karena ada hambatan, paru-parunya ada plek, makanya nafasnya agak terganggu, misalkan seperti itu. Itu kalau kita adakan general check up. Mari kita mulai memeriksa hati kita. Kemarin saudara-saudara, waktu saya di Salatiga, 3 hari saya masuk rumah sakit. Tanggal 25, 26, 27.
Saya Natalan di rumah sakit. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya diserang vertigo, hampir saya mati. Istri saya tumpang tangan terus sama saya. Ibu saya yang sudah tua sampai nangis. Saya orang sejak saya kecil sampai saya nggak pernah dikerok. Habis barang saya dikerok, ibu saya dikerok perut saya. Kenapa nak? Sampai dia nangis sama perut saya. Ketika, saya ingat kata-kata gembala saya sudah tak kuat lagi. Saya juga berkata, Tuhan, kalau Kau mau ambil dan tugas saya sudah selesai, please, I may go. Nggak apa-apa saya. Wah, kalau saudara lihat di situ, mulai jam 11 malam sampai jam 5 pagi terus saya buka. Rumah itu terbalik-balik saya lihat. Saya hampir. Kenapa kursi ini dibalikkan? Sampai saya tidak. Saya kalau ingat itu, ampun Tuhan. Dan sudah sini, kalau saya berjalan ini kayak kaki saya juga bisa kayak gini aja. Sekali badan saya ingin rebah terus. Tuhan kok ada begitu. Puji Tuhan saudara. Saya kalau nggak masukkan nanti di grup kita, dipikir Pak Gembala kok nggak mau kita doakan ya. Saya kirim ke grup. Walaupun waktu saya kirim itu saya sudah di hotel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya masuk di hotel, dua malam kami di hotel bintang 7. Bintang 7 karena keliar itu gitu. Sakit kepala kan, jadi saya ambil hotel bintang 7. Muter terus gitu. Malam itu saudara, lalu saya bermenung. Saya diserang lagi, saya pegang kursi. Saya hanya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Hanya Kau penolong hidup saya. Lalu adik saya bernubuat tadi, urut kaki saya sebelah kanan, anak saya sini urut sebelah kiri, istri saya urut semua situ. Karena tak ada kekuatan saya saudaraku. Makanya ketika kita diserang penyakit, wah, tidak ada arti itu, tidak ada arti hidup ini. Seolah-olah kita sudah menghadap pintu kematian itu. Tuhan, apa maksud Tuhan? Saya ingat ayat Raja Daud itu. Tuhan, selidikilah aku. Kalau ada pikiran saya yang serong, hati saya yang galau, bahkan pikiran saya yang tidak benar di hadapan Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalian berdoa saya. Istri saya, adik saya yang berdoa tadi, sini yang berdoa. Kalian berdoa untuk Bapak. Tumpang tangan saja. Pada saya berdoa, saudara tahu, adik saya itu sebelum pegang. Hai hambaku, kenapa kau putus asa? Apa yang kau putus asakan dalam hidupmu? Aku masih banyak tugas yang ingin kau lakukan. Percayalah, aku menyertaimu, aku akan memimpin dan aku memberi kekuatan kepadamu. Saya menangis saudara. Tuhan tahu saya putus asa. Di tengah-tengah keputusasaan itu, orang nggak tahu. Saudara lihat saya khotbah dan saya berdoa, khotbah saya tidak akan berkurang. Tapi saudara nggak tahu hati saya. Di situ saya tahu, adik saya tanya, kau putus asa apa mas? Diam. Sana menang. Kau tahu saya putus asa Tuhan. Hampir-hampir saya tinggalkan pelayanan ini. Tidak ada arti hidup saya. Tapi ketika saya ditegur oleh Tuhan, jangankan jemaat meninggalkan saya, anak saya tidak mau bantu pelayanan, saya akan tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, itu prinsip hidup saya. Kalian kemarin waktu Pak Al bercerita sama saya, Pak Gembala, kita akan all out tahun ini. Apapun yang terjadi, tidak ada yang memperhatikan kita pelayanan, kita harus tetap berjalan. Saya juga sudah berpikir seperti itu. Toh kalau saat saya mati, saya sendiri kok. Istri saya memegang saya juga, saya tetap akan mati. Saya menyadari, oh Tuhan, ini ternyata suara Tuhan bagi saya. Thank you, my God. I might go to action for you. Saya tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak ada orang yang memperhatikan saya, enggak apa. Selalu orang membicarakan saya, silakan. Tapi saya akan
mulai Februari kemarin BRI saya panggil. Sini lah. Kenapa aman? Saya akan kembalikan semua pinjaman saya. Kenapa? Saya tidak mau lagi bekerja di bisnis ini. Perlahan-lahan saya akan tinggalkan bisnis ini. Capek saya. Jangan. Makanya waktu saya ditegur itu, adik saya belum buat. Dia tanya sama saya, Mas, kenapa putus asa apa kau? Saya menang. Kau tidak perlu tahu, biarlah Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa saya putus asa. Saya akan tetap kerja. Selama istri saya tidak mendukung saya. Saya bilang, periksa aku Tuhan. Kalau hatiku serok, pikiranku kacau Tuhan, ampuni saya. Saya mau tetap serupa dan segambar dengan Tuhan. Sekalipun orang akan meninggalkan aku, tapi aku tetap melangkah, menapaki hidup ini untuk terus ingin berkenan kepada Tuhan. Saya berharap kita semua seperti itu. Makanya setelah ada nubuatan itu, ada dua hamba Tuhan yang menelepon saya. Satu Pak Lamto. Tangan Bapak kasih di kepala, vertigo akan pergi. Makanya istri saya marah-marah waktu kemarin saya bawa mobil. Tenang aja, saya sudah sembuh. Saya pantai langsung ke Tanjung Priok. Kalau mati saya mati di berangkat sendiri. Langsung ke Balar aja saya bawa mobil. Saya sudah sembuh, percaya, tenang aja Mas. Doakan aja saya. Kadang-kadang di mobil pusing juga saudara. Agus ajak saya ngomong dengan Agus ya, dengan kau diam, supaya saya tidak kalah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga seperti itu dalam mengiring Tuhan. Coba periksa. Kalau masih ada hati-hati yang gampang tersinggung, lepaskan akan hal itu. Kalau masih ada sakit hati dalam hatimu, lepaskan akan hal itu. Karena itu sangat mengganggu ketenteraman kuasa Allah dalam kehidupan kita. Lepaskan semua akan hal itu. Kemarin anak saya WA sama saya, Papa, jangan kau pusing Pak, aku masih ada, kata dia. Wah, kayak disiram air es saya. Ini sekali. Karena kita anak-anak, berikanlah ucapanmu yang sangat menyenangkan orang tua. Itu sangat menyejukkan hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maafkan saya, nggak bisa nahan air saya. Dan saya ingat kemarin di ujung kematian saya itu, belayan istri pun tidak ada, picitan anak pun tidak ada arti. Seolah-olah saya sudah mau melayang. Untung aja istri saya selalu pegang tangan saya. Papa jangan sampai jatuh ya. Kadang-kadang saya merangkak untuk ke kamar kecil supaya saya tidak jatuh. Saya lakukan itu. Tapi anak saya tidak tahu. Hanya istri saya dengan ibu saya yang tahu. Mungkin dia sekarang segar, tegar, gagah. Tapi ketika menghadapi kematian itu Pak, saya berpikir, Tuhan apakah saya sudah serupa dan segambar dengan Kau? Jangan-jangan di pintu itu dikatakan, aku memberitakan kebenaran, Paulus mengatakan, tetapi di pintu keselamatan itu, aku sendiri ditolak. Sangat miris hal seperti itu. Makanya siapapun hidup kita, mari kita bawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hati yang hancur. Kita berikan yang terbaik. Katakan amin. Supaya hidup kita itu semakin hari semakin diperkenankan. Kita buka di dalam Ibrani 7. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan.
yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya jelaskan tadi, kalau imam-imam besar di zaman perjanjian lama, jadi mereka mempersembahkan korban dulu untuk mengampuni dosanya, baru setelah itu mereka membawakan jemaat lain ketika membawa persembahan baru masuk ruang ibadah. Tetapi Yesus yang telah mengorbankan dirinya, yang tidak bercacat celah, yang tidak ada dosa dalam kehidupannya, dia korbankan dirinya di kayu salib. Dan perhatikan, di atas kayu salib itu berkata, sudah selesai. Berarti tugas penyelamatan sudah diselesaikan oleh Tuhan di Bukit Golgota itu. Tinggal kepadamu dan kepada saya sekarang itu. Mampukah kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hati kita, pikiran dan jiwa kita masih hidup seperti ini, lalu kita mau mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan, yaitu adalah hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita untuk melakukan akan hal itu. Itu di poin yang pertama. Di poin yang kedua adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini dalam hal beribadah. Kalau tadi dalam hal membawa persembahan, ketika kita membawa persembahan yang terbaik dan imam-imam besar mendoakan di pintu gerbang bait Allah itu, setelah didoakan diampuni dosanya, barulah mereka mau diperkenankan Tuhan beribadah. Tetapi ketika Yesus sudah disalibkan, tidak perlu lagi kita membawa persembahan korban di pintu sana, tetapi kita masih di dalam ibadah itu dengan hati yang bersih kepada Tuhan, dengan pikiran yang bersih kepada Tuhan. Tidak lagi pikiran-pikiran yang serap, hati-hati yang busuk di dalam kehidupan kita, tetapi adalah hati-hati yang benar-benar ingin diberkati oleh Tuhan. Mari kita mulai beribadah. Ketika kita mulai beribadah, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memuji Tuhan, berikan suara yang terbaik kepada Tuhan. Jangan jual mahal untuk suara itu. Kalau tidak disuruh nggak mau. Saya kemarin sama Ibu Febri, mana Ibu Febri? Ada di sana. Saya tanya dia gini, ini gereja siapa, Febri? Gereja kita. Bukan gereja saya, enggak. Saya juga gereja di sini. Kalau demikian Febri, tanpa disuruh Bapak Tuhan kau kerja. Buatlah desain yang terbaik di gereja ini untuk kita semua. Ini gereja kita bersama. Dari sini kita berangkat menuju surga. Mari kita perbaiki ini. Berikan yang terbaik sebagai ibadah. Kita melakukan pekerjaan pun itu menjadi ibadah. Kita bereskan gereja ini itu juga ibadah. Tetapi terlebih ibadah kita kepada Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan buka hati dengan Tuhan. Ada di hati kita itu masih hati yang gampang terprovokasi, mulai sekarang kuatkan hati. Saya tidak buat perlahan-lahan dalam kehidupan kita. Itulah menuju kita serupa dan segampang dengan Allah. Jadi mari kita mulai beribadah, ibadah yang sejati. Mari kita lihat Yohanes 1. Yohanes pasal yang pertama ayat 47. Demikianlah firman Tuhan, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Saudara bisa mengikuti dari kitab ayat 47 Injil Yohanes 1. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku?
Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ini artinya begini, Tuhan bisa pandang tembus sekalipun kita bersembunyi di belakang mimbar, sekalipun kita bersembunyi dengan penampilan yang sangat keren, tetapi Tuhan bisa tahu bahwa Nathanael itu sedang bersembunyi di bawah pohon ara. Tuhan melihat pribadi kita masing-masing. Jangan ada kepalsuan. Saya itu, saya sudah, saya mapolanau, nagabe korbanmu. Mari suang sudah natik kiki, holan alami, Cinta palsumi. cinta palsui. Saya itu, saya masuk di kepalsuan itu. Mari kita mulai menjadi seperti Nathanael. Tidak ada, Yesus berkata, tidak ada kepalsuan di si Nathanael itu. Inilah orang Yahudi sejati. Tidak ada kepalsuan. Mari kita mulai. Tidak ada kepalsuan. Amin. Kalau saudara mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, tapi masih suka marah-marah di belakang. So, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kasih masuk suka menangis. Kelihatan yang menangis itu, tapi selama masih ada ketersinggungan di hati kita, nyanyian itu nyanyian ibadah palsu. Tadi lagu-lagu itu, kebenaranmu, kerajaanmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita pandang terus. Jangan pandang kesalahan. Jangan pandang lagi kesalahan pengerja di tempat ini. Jangan pandang kesalahan keluarga alter. Jangan pandang kesalahan Bu Rana. Kalau kita cari-cari seabrak-abrak pakai Quran, tanpa kita cari pasti ada kekurangan. Tetapi mari kita cari kebenaran di dalam pribadi-pribadi ada. Kalau ada kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Makanya nanti akhir tahun kemarin Pak Hari bukan ada saya Pak Hari. Karena pendek jadi nggak pilihan dari belakang. Tahun depan Pak Gem kita harus gebrak kembali pelayanan Bapak. Puji Tuhan. Mari kita menjadi sama-sama seperti itu. Kita mulai maju bersama. Amin. Melayani bersama. Masuk surga bersama. Ya, nanti masuk surga satu yang tinggal ya. Kita harus sama-sama bersama. Itu serta ibadah. Yang ketiga, saudara-saudara. Atau coba kita baca dulu Ibrani 8. Ibrani 8 ayat yang kedua. Saya akan bacakan, saudara bisa lihat diri kita masing-masing. Sekali lagi agak banyak ayat karena ini sifatnya pengajaran. Ibrani 2 ini berbicara imam besar perjanjian baru dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Kemah sejati itu adalah berbicara tentang pribadi Yesus. Itulah kemah sejati. Itu sebabnya tubuh kita ini juga harus menjadi kemah Yesus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bait Roh Kudus? Berarti tubuh kita ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus menjadi bait daripada pribadi Yesus. Setiap hari kita akan berkurang-kurang pribadi kita. Setiap hari kita harus berkurang pribadi kemanusiaan kita. Yang ada adalah
semakin hari Kristus itu semakin nampak. Semakin hari kebenaran itu semakin nampak. Kekonyolan kita semakin berkurang. Sampai nanti kita diurat nanti yang nol. Gak ada lagi harga diri kita secara manusia. Yang adalah pribadi Tuhan yang semata dalam hidup kita ini. Sampai itulah klimaks kekristenan itu. Untuk itu, ini tidak gampang untuk kita lakukan. Itulah untuk ibadah yang kudus itu di tempat kemah yang tidak kita bangun, tapi yang dibangun oleh Kristus sendiri. Mari kita mau untuk menghidupi hidup kita di dalam Kristus itu. Yang ketiga, saudara, pisahkan diri dari dunia ini. Kelihatannya sangat sulit. Bagaimana kita memisahkan hidup kita dari dunia ini? Enggak mungkin. Febri butuh uang? Butuh. Mau? Oh iya, enggak ada. Saya sudah tahu, makanya saya enggak buka dompet. Karena enggak ada yang mau. Semua kita pasti membutuhkan uang. Uang itu dapat dari mana? Kerja. Berarti kita harus bekerja di dunia ini. Sekalipun nanti saya mungkin akan meninggalkan dunia bisnis, tidak mungkin saya 100% saya tinggalkan. Karena saya masih ada tanggungan mobil saya. Hanya mungkin perlahan-lahan akan saya tinggalkan. Dan mungkin saya tinggalkan dunia ini. Tapi saya harus memisahkan hidup saya dari kehidupan dunia ini. Tapi itu terlalu sulit. Nandes butuh mobil, tapi ingin punya mobil. Bagaimana caranya? Berusaha. Berusaha di Solo atau berusaha di Jakarta? Kita berusaha di Jakarta. Kemarin saya telepon Pak Alter untuk mau kita rombak gedung pernikahan si Johannes. Di mana si kata dia angkat ya? Lagi berenang sama ikan katanya, lagi membersihkan ikan, maksud saya gitu. Ya udah masih dikasih tahu, nanti terganggu dia. Maksud saya kita rombak lah itu, ternyata kita rombak kemarin. Wah, saya nggak, ada Pak Ate kok nggak ngomong kemarin. Ternyata dia juga sudah sependapat dengan saya, sudah rombak, dia rombak. Jadi bagus sekali kemarin itu. Secara sekilas mata kita rombak, jadi bagus sekali desain kita yang terakhir. Ya, berbicara tentang memisahkan diri daripada Tuhan itu, saya kasih analoginya seperti ini. Bu Ratna sama Mak Sifera suka ikan laut, asin ikan laut. Asin enggak? Enggak. Kenapa? Siapa yang suka ikan laut di sini? Asin enggak ikan laut itu? Tawar. Kok bisa tawar? Padahal dia minum air laut asin. Logikanya kan kalau dia minum air asin, ya badannya asin dong. Tapi dia tidak bisa memisahkan itu. Dia minum terus dari air laut itu. Sekalipun dia asin. Dia berenang terus di air yang asin. Tapi ingat, tubuh ikan laut itu tidak pernah asin. Dia mampu memisahkan. Dia mampu menyaring seluruh air asin itu untuk tidak terkontaminasi dengan tubuh. Seperti itulah hidup kita. Kita cari uang di Jakarta ini betul. Kita masih maju betul, kita masih mencari betul, kita masih beradaptasi dengan lingkungan betul. Tetapi mari kita pisahkan karaktermu daripada dunia ini. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Dimanapun kita berada, gambar rupa Allah itulah yang selalu dominan di dalam pemikiran kita. Tidak lagi pribadi kita. Makanya di ayat yang kedua di dalam Roma pasal yang 12 itu, kita baca sama-sama ya. Kitab Roma pasal yang kedua ayat yang kedua. 2, 3. Janganlah kamu, saya sendiri dibiarkan. Roma 12, sorry. Mik ini juga. Maksud saya tadi 12 bukan 2. Ayat 2 pasal 12 mungkin saya harus salah. Ya. Roma pasal 12 ayat yang kedua. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan gabung dengan poin yang keempat, memisahkan diri dari dunia dan masuk dalam kehendak Allah. Saya sudah kasih tadi analoginya ikan asin itu. Kita pun di dunia ini masih sama. Siapa pernah ke Tanah Abang? Masuk dalam karakter Kristus. Amin saudara. Itu yang kita pilih dalam kehidupan ini. Kalau itu yang kita sudah ambil saudaraku, baru kita di poin yang keempat itu, kita masuk dalam kehendak Allah, dalam rancangan Allah dalam kehidupan kita. Rancangannya itu adalah tidak ada di antara kita yang tidak yang jangan memisahkan diri dari gambar dan rupa Allah itu. Kita harus masuk di situ. Karena hanya lewat rupa dan gambar Allah itulah kita akan bisa masuk tembus kerajaan surga. Bukan kekristenan masuk surga. Kalau Kristen tidak segambar dan serupa dengan Allah, kita tidak akan masuk kerajaan surga itu. Untuk itu marilah kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan. Ayat yang terakhir, Efesus pasal yang kelima. Sambil kita bangkit berdiri, pemain musik bisa masuk ke depan. Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Kita baca bersama-sama sambil bangkit kita berdiri. Kitab Efesus 5 ayat 16 dan 15 dan 16. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi mari kita jangan pura-pura tidak tahu, tapi mari kita tahu. Hendaklah usahakan dirimu. Kalau kita berusaha berarti harus mengeluarkan tenaga, harus mengeluarkan pikiran kita supaya kita masuk di dalam pengajaran yang sesungguhnya, yaitu usahakan dirimu menjadi mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah adalah pribadi kita menjadi pribadi Allah. Jadilah kita menjadi manusia Allah. Pribadi lepas pribadi rumah tangga.